Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Niko Lawrence, beliau adalah Head of Research dari Panin Sekuritas. Ya, selamat pagi Mas Niko. Pagi, Mas. Apa kabar Anda hari ini? Sehat, sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah Anda berikan. Ini menarik kalau kita menganalisa bagaimana pergerakan market di awal pekan ya. Kemarin kita lihat indeksnya masih mencoba bertahan dengan beberapa informasi yang sudah kita sampaikan juga kita bahkan menembus dari nilai transaksi dan juga aktivitas transaksi perdagangan kita begitu ya di sepanjang pekan lalu. Anda melihat antusiasme ini tidak hanya dari investor lokal, nampaknya asing pun sudah mulai banyak yang pilih-pilih nih saham-saham yang ada di pasar modal Indonesia. Silakan analisisnya. Iya, jadi kalau kita lihat buat weekly recap buat minggu lalu, itu drivingnya sebenarnya lebih didorong dari sisi regional ya. Oke. Jadi kalau kita lihat sentimen dengan masih memimpinnya Biden dari sisi buat pemilihan presiden di US, itu yang jadi harapan atau ibaratnya optimisme dari sisi investor. Karena mainly kalau kita lihat buat Biden, ini kita lihat kan polusinya pertama adalah ini bakal potensi mengurangi tensi antara US dan juga negara-negara lain. Baik. Jadi kalau ibaratnya negara lain kayak misalnya China, lalu Eropa, itu yang ibaratnya sentimennya positif, tensinya agak turun, itu bakal positif sebenarnya. Itu karena mereka adalah trading partner buat Indonesia, China, US, lalu Eropa juga, dan juga Jepang, itu bakal positif. Terus yang kedua kita lihat jadi katalis positif, sebenarnya kan kalau Biden, ini kan kalau dari sisi kebijakan, dia bakal tetap memimpin dari sisi stimulus itu tetap tinggi. Kalau stimulus tetap tinggi, transaksinya adalah dari sisi kayak jumlah uang beredar atau money supply-nya bakal tinggi juga. Oke. Dan itu bakal akan ada pressure buat DXY atau ibaratnya dollar index. Jadi kelihatan sebenarnya stability foreign investor bisa masuk ke Indonesia itu didukung juga dari volatilitas rupiah tuh sebenarnya nggak terlalu kenceng ya dibandingkan periode-periode di sebelum September kemarin. Nah, jadi ini yang sebenarnya jadi catalyst positif ya. Lalu yang kedua sebenarnya dari sisi development vaksin ya. Jadi kalau kita lihat statement dari Pfizer, ini menyatakan bahwa ini secara effectivity rate itu bisa sampai 90%. Nah, itu yang sebenarnya itu jadi sedikit unexpected ya, karena dari sisi market ekspektasinya at least nanti di first quarter tahun depan. Cuman kalau kita lihat sekarang, itu kan ibaratnya delivery-nya di bulan November, jadi itu kayak lebih cepat dibandingkan ekspektasi awal. Lalu ibaratnya ekspektasi yang ibaratnya 90% effectivity rate, itu lebih tinggi sebenarnya dari beberapa requirement. Kayak contohnya, scientist ekspektasinya at least 75%. FDA, Food and Drug Administration di US, itu needs-nya cuma 50%. Lalu kita lihat juga statement buat yang kayak dokter atau ahli kesehatan di Gedung Putih, itu Anthony Fauci menyatakan at least 50-60% itu bisa di-approve. Cuma ini 90%, jadi ini yang harusnya menurut kita bakal jadi positif. Karena translasi dari sisi development vaksin ini, most likely bakal drive dari sisi business confidence, consumer confidence. Jadi itu yang sebenarnya jadi katalis positif buat investor. Betul. Cuma tetap ya, ibaratnya kali ini kan beberapa hari kita sempat koreksi dan kemarin Jumat sempat relatif flat ya. Jadi itu pertama kasus global COVID-19 itu masih jadi concern utama dari investor sih. Jadi betul. Kalau kita lihat di tanggal 14 kemarin di dunia itu all time high, itu kalau kita lihat kan pressure-nya masih tinggi. Lalu kalau kita lihat di US 13 November kemarin itu juga all time high, mencatatkan level tertinggi. Nah, jadi itu yang sebenarnya masih jadi concern. Karena bayangin aja kemarin satu hari di dunia itu penambahan kasus baru bisa sampai 661.000. Di US satu hari itu bisa naik sampai 188.000 kasus. Jadi ini yang sebenarnya tinggi banget. Nah, kalau seandainya kasus barunya masih tinggi, fourth quarter ini masih bakal lemah. Karena kelihatan sebenarnya kalau dari sisi di global pun kayak indeks resesi itu mengalami peningkatan. Jadi itu yang jadi concern sih. Kenapa kemarin kita sedikit mengalami pressure ya di hari Kamis dan Jumatnya. Oke, Mas Niko, berarti dengan kondisi tadi sebenarnya sentimen positif masih menyelimuti ya pasar global. Kita lihat di Wall Street juga masih mencoba meraih hal yang lebih baik lagi dari sisi gain yang sudah didapatkan karena dari laporan keuangannya juga ini di atas ekspektasi. Kemudian adanya vaksin dari COVID-19 yang sudah memberikan tanda-tanda yang sangat positif sekali sehingga nanti tinggal bagaimana nih proses setelah vaksinasi dilakukan. Kemudian bagaimana dengan langkah Joe Biden, tim ekonominya yang juga ditunggu oleh market begitu ke depan. Anda kankah melihat ini memberikan sentimen yang lebih jauh lagi begitu ke depan bahwa akan menggerakkan roda perekonomian tidak hanya di Amerika Serikat, global dan bahkan Indonesia begitu Mas Niko? Iya, setuju. Nah, jadi benar sih kalau ibaratnya dari Biden itu harapannya bakal lebih positif, mainly buat emerging market.
currency-nya bakal lebih terjaga, tensinya bakal lebih terjaga, dan itu bakal support nanti buat perdagangan dunia. Dan kita tahu bahwa kalau dari sisi pengurangan tensi, itu bakal positif juga sebenarnya buat komoditi. China semakin membaik, demand buat komoditas akan meningkat. Manufakturnya tinggi, demand buat komoditas kayak contohnya CPO, batu bara, nickel related, itu juga bakal positif. Lalu yang kedua tadi itu development dari sisi vaksin itu bakal boost dari sisi business confidence dan juga consumer confidence. Cuma kalau dari sisi vaksin kan sebenarnya udah ada hasil uji klinis buat fase 3-nya yang 90% tadi ya. Cuman concernnya investor sekarang itu sebenarnya dari sisi distribution of logistiknya gitu. Jadi kalau kita lihat itu kan sebenarnya harus disimpan di kayak jatuhnya kayak ultra cold storage ya. Itu harus dingin banget. Itu 98 derajat, 94 derajat Fahrenheit. Jadi itu butuh itu. Terus yang kedua, capacity sebenarnya. Kalau kita lihat kan sebenarnya capacity Pfizer statement ekspektasinya itu kemarin cuma sekitar 50 sampai 51 juta. Tahun depan baru besar 1,3 billion. Nah, jadi itu nggak bisa dibilang diekspektasikan kita bakal langsung dapat semuanya. Nah, itu yang sebenarnya dari sisi concernnya. Cuman in overall kita lihat lebih banyak sentimen positif sih ya buat yang market, especially buat IHSG karena flow asingnya udah mulai masuk. Betul. Lalu kalau kita lihat juga dari sisi currency-nya juga bisa lebih stable, aktiviti perdagangannya juga meningkat, itu harusnya positif. Apalagi kalau kita lihat pagi ini ya, kemarin di hari Jumat, itu kan ada penandatanganan terkait kerjasama di Asia Pacific. Itu namanya Regional Comprehensive Economic Program, Partnership, itu buat 15 negara Asia Pacific. Itu kalau kita lihat tuh yang gede, China, South Korea, lalu Jepang, include Indonesia di situ, ada Australia juga. Kontribusi dari trade agreement ini itu sepertiga dari sisi perdagangan global di dunia. Nah itu jadi sangat besar dari sisi size-nya. Terus apakah benefit yang bakal didapatkan buat Indonesia? Pertama mereka akan melakukan kerjasama terkait nanti rantai supply-nya, itu bakal positif. Kedua kita lihat juga bakal positif dari sisi nanti pengurangan tarif, itu juga bakal positif buat Indonesia. Lalu nanti terkait juga regulasi-regulasi terkait e-commerce, dan itu juga bakal support Indonesia. Ada potensi nanti dari sisi ada transfer knowledge dari beberapa negara yang sebenarnya udah lebih develop ya dari sisi e-commerce, habis itu financial tech, lalu dari sisi artificial intelligence, dan itu bakal positif sebenarnya buat Indonesia. Itu juga.